Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak saleh dan salihah? Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nanti ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu perilaku jujur, kemudian perilaku amanah, dan perilaku istiqomah. Pembahasan pertama tentang jujur. Nah, apa sih jujur itu? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan, memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat, itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta dan bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 mengenai jujur. Perilaku jujur. Assalamualaikum. Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu. Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau. Apa sih hikmah atau manfaat perilaku jujur? Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Pembahasan berikutnya mengenai amanah. Apa sih amanah itu? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut juga dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ada 3 bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah yang kedua, ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipkan pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 mengenai amanah. Beberapa contoh perilaku amanah antara lain menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula, kemudian menjaga rahasia, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Apa sih hikmah perilaku amanah? Hikmah perilaku amanah yang pertama, dipercaya orang lain. Nah, ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya mengenai istiqomah. Nah, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan atau godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 mengenai istiqomah. Hikmah perilaku istiqomah, yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Kemudian, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Nah, berikutnya, orang yang istiqomah akan selalu sabar serta mendirikan sholat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh perilaku istiqomah. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang berikutnya, belajar terus-menerus hingga paham. Ada sebuah kisah hikmah mengenai sifat amanah dalam jual beli. Muhammad Ibnu Al-Munkadir memiliki toko busana dengan berbagai jenis gaun yang harganya mahal, mulai dari yang 5 sampai 10 dirham. Suatu ketika, Muhammad Ibnu Al-Munkadir pulang ke rumah. Toko dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayan itu malah menjualnya dengan harga 10 dirham. Ketika hal itu diketahui oleh Muhammad Ibnu Al-Munkadir, ia segera mencari si pembeli sampai waktu yang sangat cukup lama.
Ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad ibnu al-Munkadir berkata, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan harga 10 dirham, padahal harganya hanya 5 dirham." Si pembeli itu berkata, "Tidak apa-apa tuan, saya rela kok." Ibnu al-Munkadir menjawabnya, "Ya, Anda rela, tetapi aku tidak rela sampai kita sama-sama rela. Anda pilih salah satu dari 3 usulan saya. Anda ambil baju yang senilai 10 dirham, atau aku kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu, atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima dirham milik Anda." Lelaki itu menimpali, "Berikan kembalian 5 dirham milikku saja." Muhammad ibnu al-Munkadir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu, kemudian segera pulang. Lelaki Badui itu segera bertanya, "Siapakah orang tadi?" "Ia adalah Muhammad ibnu al-Munkadir." Laki-laki Badui kembali berkata, "La ilaha illallah. Orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan." Nah, ini adalah salah satu dari kisah hikmah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Baiklah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.